Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardalena, Prodi Perbankan Syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dia adalah khilafah ke-10 dari kekhilafahan Islam adikuasa pada masa itu, yang berhasil menorehkan prestasi luar biasa yang tercatat dalam sejarah peradaban dunia. Beliau berkuasa selama 46 tahun. Pria kelahiran 1494 Masehi. Kini disebut sebagai masa emas kekhilafahan Ottoman. Sulaiman Al-Qanuni lahir di kota Trabzan di kawasan Pantai Laut Hitam pada tanggal 6 November 1494 Masehi. Beliau adalah putra dari Sultan Salim pertama. Sejak kecil, sudah diajarkan ilmu sejarah, sastra, teologi, serta taktik militer. Ketika menjabat sebagai khalifah, Sulaiman berhasil dalam mengekspedisikan militer keeropaan, merebut Wina, Hungaria, hingga Persia, dan sepanjang wilayah pesisir Arab, serta menguasai kembali wilayah Hijaz. Pada masanya itulah, perpajakan yang tertata rapi pada era kepemimpinannya tak kurang dari 13 ekspedisi militer per hari berhasil dijalankan. Jangkauannya mencapai Yunani sebagian, wilayah Persia, dan Afrika. Sulaiman juga seorang seniman. Beliau pernah menulis salinan Al-Quran dengan tangannya sendiri, dan kini disimpan di Masjid Agung Sulaiman. Beliau juga memperbaiki makam ulama ahli hadis terkemuka, Abu Hanifah, seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi di Baghdad, dan juga memperbaiki makam Maulana Jalaluddin Arumi. Dalam literatur sejarah kekhilafahan Utsmani yang dipimpin Sultan Sulaiman pernah mengepung kota Wina, yang merupakan sekutu Raja Prancis pada abad ke-16. Sultan Sulaiman pernah memberikan peringatan kepada Raja Prancis. Suatu hari, Sultan Sulaiman mendengar bahwa di Prancis masyarakatnya telah menciptakan tarian dansa antara laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau mengirimkan surat merespon hal tersebut. Sulaiman Al-Qanuni mengirim surat kepada Raja Prancis yang berisi, "Telah sampai padaku berita bahwa kalian membuat dansa mesum antara laki-laki dan perempuan. Jika suratku ini telah sampai padamu, pilihannya kalian hentikan sendiri perbuatan mesum itu, atau aku datang kepada kalian dan aku hancurkan negeri kalian." Setelah surat itu sampai ke Perancis dan diketahui oleh Raja Perancis, maka dansa di Perancis berhenti selama 100 tahun. Negara-negara Eropa kala itu tahu betul kekuatan kekhilafahan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Mereka paham ketika berhadapan dengan kekuatan Islam, maka pilihannya cuma dua, yaitu berdamai atau melawan. Kala itu tidak ada yang berani melawan kekhilafahan Islam, karena kaum muslimin ketika sudah dalam pertempuran membela kehormatan agamanya, maka tidak gentar sedikit pun dalam menghadapi orang-orang kafir. Mengingat segala keberhasilannya dalam membawa Ottoman menjadi negara adikuasa, menyisakan
Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang propaganda buruk yang terjadi kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Mungkin kita pernah mendengar atau menonton serial TV yang berjudul Masa Kejayaan, yang sebelumnya berjudul King Sulaiman. Dalam film tersebut menggambarkan masa kejayaan Turki Utsmani yang masa itu terjadi pada masa kekhilafahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tentu saja alur cerita dalam film tersebut sudah tidak sesuai dengan kehidupan sang khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Tentu saja kehadiran serial King Sulaiman yang akhirnya sudah berubah judul menjadi Abad Kejayaan membuat sebagian masyarakat merasa geram. Ada beberapa alasan mengapa publik mengancam serial asal Turki tersebut, sampai pada akhirnya mereka merubah judul menjadi Abad Kejayaan. Salah satu alasan mengapa Abad Kejayaan menuai protes adalah karena serial ini dianggap sudah mengaburkan sejarah. Penggambaran Sultan Sulaiman pun tidak mirip sama sekali, berbeda dengan sosoknya di dunia nyata, di mana dalam serial film tersebut menggambarkan bahwa Sulaiman Al-Qanuni sibuk dengan urusan wanita. Padahal kita ketahui jabatan khalifah dalam Islam adalah bukan jabatan yang biasa, melainkan representasi dalam penerapan hukum Islam itu sendiri. Memang urusan wanita tidak lepas dari kehidupan seorang khalifah, namun pastinya khalifah lebih sibuk dengan urusan kenegaraan. Dalam hal ini adalah mengurus urusan umat Islam, baik dalam maupun luar negeri. Terlebih lagi dalam catatan sejarah Turki Utsmani, Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah yang paling gemilang dalam membawa Islam dalam kejayaannya. Namun dengan penggambaran beliau dalam film Abad Kejayaan tersebut justru melecehkan sosok khalifah itu. Paham bahwa Sultan Sulaiman sosok khalifah yang sangat disegani oleh kaum muslim, bahkan sosok khalifah yang menjadi ancaman bagi negeri-negeri Eropa pada itu. Jadi ibrah yang dapat diambil dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni ialah menuntut ilmu. Karena kepribadian Sultan Sulaiman Al-Qanuni ialah orang yang soleh, dan sampai pada saat dia meninggal, hampir seluruh gereja di Eropa membunyikan loncengnya sebagai tanda kemenangan mereka. Meninggalnya saja luar biasa pada saat itu, tidak pernah kalah dalam peperangan. Kuat sekali Turki Utsmani di zaman khilafahnya beliau. Maka Sulaiman Al-Qanuni salah satu cirinya dia selalu menuntut ilmu sampai dia menjadi alimnya orang Turki pada saat itu, dan menjadi khalifah raja itu pun dia masih selalu bertanya kepada para ulama yang hidup di zaman dengan beliau, termasuk fatwa-fatwa tulis resmi. Dia bertanya tentang begini dan begitu, dijawablah resmi oleh para ulama di zamannya, yang mungkin juga sebenarnya ilmu Sulaiman Al-Qanuni sudah cukup tapi dia bertanya untuk memastikannya.